apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Ya boleh. Oke, baik, perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati. Saya berdinas di RSUD Jagakarsa ini selaku kepala ruangan kalau di ruang lain ya. Tapi kalau di sini dibilangnya PJ unit. Itu di ruang perinatologi gitu. Ibu boleh tahu tujuan pokok dan fungsi jabatan Ibu sebagai kepala ruangan itu apa gitu. Jadi kepala ruangan atau PJ unit ya, tugasnya itu banyak, ada tugas pokok, ada tugas tambahan. Tapi kalau tugas pokok itu dia sebagai bisa jadi memberikan pelayanan, bisa juga mengawasi ya, mengawasi pelayanan di ruangan, mengendalikan kegiatan gitu ya. Dia juga sebagai penyelenggara, yaitu yang memberikan, jadi sebagai penyelenggara, pengawas juga kan karena banyak anak buah. Terus juga sebagai pengendali, artinya kalau ada masalah di ruangan dia juga sebagai yang pertama ya, yang tahu sebelum masalah itu besar atau ke bagian yang lebih tinggi lagi, itu sih. Oke, baik. Selanjutnya gimana cara Ibu memberikan penugasan kepada anak buah atau rekan kerja bawahnya Ibu? Jadi gini, penugasan itu kita lihat dulu kriteria anak buah ya, atau perawat di bawah kita itu kan macam-macam. Ada yang dari sifatnya ya, dari senioritasnya, itu kita lihat dulu kemampuan mereka. Nah setelah itu baru contohnya misalnya apa sih yang harus kita tugaskan. Kita pengennya kan tugas itu kan tuntas ya, selesai gitu dengan baik. Pasti kita juga minta tolongnya ke orang-orang yang kira-kira memang kompeten gitu. Jadi lihat dulu pertama adalah kemampuan ini anak buah kita ini ya. Jangan sampai tugas yang misalnya harusnya dikerjakan sama senior kita kasih ke junior gitu. Walaupun ada sih beberapa junior yang mampu sebenarnya gitu ya. Itu juga lihat dulu tugasnya, dilihat dari kemampuan mereka. Terus komunikasi itu harus jelas. Jadi kalau kita menugaskan, kita harus tahu dulu nih, harus jelas komunikasi kita, jangan sampai salah persepsi kan gitu. Itu juga. Terus yang ketiga itu evaluasi. Jadi tugas kalau nggak kita evaluasi, nggak kita lihat kan entah tuntas atau enggak ya. Jadi kita harus evaluasi dulu juga tugas yang kita berikan ke anak buah. Terus kalau memang ada masalah yang terjadi ya kita harus atasi juga sebagai kepala ruangan atau penanggung jawab unit kan gitu. Pasti ada kendala, setiap tugas yang kita berikan ke mereka pasti ada masalah. Nah itu kita harus tanyakan, kita evaluasi, kita selesaikan bareng-bareng gitu. Terus kalau emang tugas itu tuntas ya kita kasih reward ya. Reward itu kan nggak harus berupa ini ya, dengan pujian, dengan ucapan terima kasih, mereka udah senang. Kan setelah Ibu memberikan penugasan, pasti kan Ibu benar tadi melakukan evaluasi kan. Nah setelah Ibu melakukan evaluasi itu kan pasti Ibu memberikan feedback atau umpan balik, mau positif atau negatif kepada rekan kerja atau bawahan Ibu. Itu bagaimana Ibu cara Ibu memberikan feedbacknya? Jadi gini, kalau emang tugasnya itu artinya dia selesai dengan baik, tugas itu tuntas, pasti kita feedbacknya positif. Kita puji, kita ucapkan terima kasih itu, atau mungkin ada catatan tersendiri untuk kita ya, walaupun bukan berupa materi atau reward, artinya mungkin suatu saat ada posisi yang misalnya itu juga bisa jadi pertimbangan. Kalau misalnya yang negatif, ya pasti kan kita tegur, ya kan. Cuman cara penegurannya seperti apa? Yang pertama ya kita harus jaga privasi dia, ya. Jangan di depan banyak orang, itu pasti itu. Terus kita juga harus tahu kendalanya apa. Misalnya kalau emang ada masalah, kita harus tahu juga bukan dari sisi ini, kita harus juga tanya ke dia masalahnya apa, gitu kan. Pasti ada, jadi jangan dari sisi kita tapi dari sisi dia juga ditanya gitu ya. Nah biasanya suka kadang ada masalah kayak misalnya maaf ya, contoh pemberian obat aja salah ya,
pasti ada itu. Nah, jangan langsung ditegur, kan harus cari dulu masalahnya kenapa kok bisa sampai salah gitu kan. Cari tahu kronologisnya seperti apa gitu kan, apakah penyampaian pesannya yang nggak sampai, penerimaan kan, karena obat itu kan banyak nama yang mirip-mirip, jadi makanya kalau obat-obat yang memang beresiko kan harus double check dibilang itu juga ya gitu sih. Pertanyaan terakhir nih Bu, cara Ibu monitoring evaluasi terhadap kinerja bawahan Ibu seperti apa? Iya, jadi gini, monitoring evaluasi anak buah itu ada beberapa tahap sih. Sebenarnya ada yang memang per bulan, ada juga per tahun yang masuk ke inian kinerja mereka ya. Nah, kalau yang per bulan itu biasanya yang kita lihat itu ada beberapa poin, tapi intinya itu menyangkut dan attitude, menyangkut pengetahuan dia tentang bagaimana dia memberikan pelayanan di ruangan. Yang ketiga itu skill ya. Nah, jadi pengetahuan, skill dan attitude. Tapi dari 3 komponen ini yang paling penting itu adalah attitude ya. Saya yakin di pendidikan juga dibilang attitude ya. Karena kalau skill sama knowledge itu kan bisa dipelajari ya. Nah, tapi kalau attitude itu kan harus sikap ya. Gitu. Jadi attitude yang kita tekankan. Nah, penilaian itu ada yang per bulan gitu kan. Kita lihat dari beberapa penilaian itu kira-kira ada kemajuan nggak setiap bulannya, sampai akhirnya setahun itu ada penilaian gitu. Nah, nanti juga setelah saya menilai biasanya saya kalau memang hasilnya di bawah dari yang diinginkan, biasanya saya juga nggak mau nanti dibilang subjektif ya. Jadi saya konsultasi juga dengan kepala keperawatan gitu. Nah, nanti dari mereka gimana, dari saya gimana. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Maaf kalau kita ada kesalahan Ibu ya. Apa-apa. Terima kasih. Cuma segitu aja. Oke.